yang akan kita lakukan selama 7 hari di kabupaten masing-masing, yang mana penguatan materi spesialisasi PJOK dan simulasi materi yang perlu dipraktikkan. Di sini alur blend learning peserta diseminasi PJOK, yang mana di paket modul 1 di sini ada tatap maya dan asinkronus, yang mana penguatan materi, refleksi dan aset. Selanjutnya ada paradigma perubahan diri. Ini juga mengajak peserta pada terkait isu-isu PJOK yang lagi berkembang. Selanjutnya ada penguatan materi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dan kurikulum hingga perencanaan pembelajaran menggunakan backward design. Selanjutnya di paket modul 2 di sini ada tatap maya dan tatap muka asinkronus yang mana di sini ada PTM juga dan ada asinkronusnya, yang mana di sini ada refleksi efektivitas pengajar dan mendorong penggunaan variasi strategi. Selanjutnya ada penguatan konsep berpusat pada murid dengan mempelajari beberapa model pembelajaran yang kental dengan berpusat pada murid, yang mana di sini modul-modulnya ada di LMS. Selanjutnya ada model yang dipelajari adalah model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran support education. Selanjutnya ada hasil pembelajaran dapat dilihat dengan aksi nyata, yang dimana aksi nyata itu ada di modul 3 di akhir. Selanjutnya paket modul 3 yang mana tatap maya dan asinkronus. Di sini kakak-kakak dapat strategi pengembangan pembelajaran dan continuous improvement learning pada kompetensi guru, didukung dengan mendorong lingkungan terdekatnya untuk terus belajar dan komunitas belajar. Lalu di sini juga ada penguatan kolaborasi di sekolah, yang mana yaitu terkait PTM yang akan kita lakukan. Di sini ada perjalanan peserta diseminasi selama 3 bulan ke depan, yang mana minggu ke-1 sampai ke-5 itu ada pembukaan dan materi orientasi yang bakalan kami lakukan di tanggal 7 September nanti di hari Sabtu secara daring. Lalu ada pembelajaran asinkronus dan tatap maya, yang mana di sini kakak-kakak mulai belajar dengan peserta-peserta lainnya. Lalu di minggu ketiga itu ada hari keberangkatan, yang mana minggu ketiga ini adalah PTM yang selama 7 hari di kabupaten kota masing-masing. Selanjutnya di minggu ke-7 dan ke-10 kembali lagi belajar asinkronus dan tatap maya melalui Google Meet atau Zoom meeting dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Minggu ke-11 yaitu ada unggah dokumentasi bukti karya. Lalu minggu ke-12 itu ada penutupan. Lalu di sini ada alur inquiry pelatihan. Yang pertama ada elaborasi isi, yang mana elaborasi isi di sini di bagian ini peserta mempelajari suatu konsep yang berhubungan dengan model. Di sini elaborasi isi yang mana kakak-kakak menautkan link untuk bertemu dengan tatap maya peserta-peserta yang lain. Lalu ada kuatkan pemahaman. Di bagian ini peserta akan bertemu dengan fasilitator untuk menguatkan pemahaman dengan berbagai bentuk aktivitas. Selanjutnya ada lakukan, yaitu peserta mengikuti langkah-langkah instruksi untuk mengimplementasikan konsep di modul yang ada di LMS. Selanjutnya ada refleksi, yang mana peserta akan membuat refleksi akan apa yang dipelajari dari konsep dan setelah mengimplementasikannya konsep di modul-modul tersebut. Di sini ada struktur pembelajaran, yang mana di sini selama pembelajaran 3 bulan ke depan kakak
Jam mengajarnya sebanyak 122 JP. Di sini beda dengan pendidikan karena di modul 3 ini setelah aksi, setelah unggah bukti karya itu tidak ada pertemuan lagi. Kalau yang di pendidikan kan itu ada pertemuan lagi ya sama fase-fasenya. Kalau di diseminasi ini setelah paket modul 3 tidak ada lagi pertemuan. Selanjutnya memahami alur pembelajaran pada LMS diseminasi. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alur pembelajaran LMS PKG PJOK. Yang pertama, PKG PJOK dilaksanakan menggunakan alur learning yang terdiri dari tatap maya dan tatap muka selama 3 bulan ke depan. Lalu LMS di sini juga berfungsi merekam proses keseluruhan pembelajaran, khususnya untuk proses pembelajaran tatap maya dan asinkronus yang dilakukan oleh peserta maupun fasilitator. Yang di bagian 2 ini, kakak-kakak fasilitator harus merekam kegiatan yang dilakukan melalui Google Meet. Itu wajib direkam. Nanti ada tata caranya, kami bakal memberitahukannya. Lalu yang ketiga itu pembelajaran tatap muka tetap dimunculkan dan menjadi bagian dari alur pembelajaran yang utuh di LMS. Yang keempat yaitu pembelajaran asinkronus, yaitu secara mandiri di LMS kayak mengerjakan tugas-tugas dan bertemu tatap muka melalui Google Meet tersebut. Selain itu juga menggunakan pengaturan prasyarat, yakni peserta baru bisa mengakses pertemuan tatap maya jika menyelesaikan pembelajaran asinkronus sebelumnya. Kayak yang sebelum mengerjakan modul selanjutnya itu harus selesaikan dulu tugas-tugas di modul sebelumnya. Lalu peserta mengakses pembelajaran tatap maya atau Google Meet melalui LMS. Di sini dimohonkan kakak-kakak arahkan peserta saat Google Meet itu harus masuk melalui link yang ada di LMS. Lalu peserta juga dapat melakukan pembelajaran asinkronus antara lain berupa kuis, forum diskusi, dan pertanyaan yang harus dijawab secara individu melalui LMS baik sebelum atau sesudah selesai tatap maya. Di sini tampilan pembelajaran di LMS pasti kakak-kakak udah tahu lah ya kan, udah pernah dipelajari selama 3 bulan kemarin. Sini ada beranda, semua modul, peserta, daftar tugas, rubrik, nilai, file, daftar kuis. Di sini sama kayak yang sebelumnya, nggak ada berubah. Lalu di sini ada paket modul 1, pakai modul 2, pakai modul 3. Lalu di bukti karya di sini. Nah, di bukti karya di sini nih fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan perlu diperbaiki atau dilengkapi, maka peserta belum dapat mengunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu dengan dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Nah, di sini tugas kakak-kakak di bukti karya ini harus memvalidasi bukti karya peserta sebelum mereka mengunggah di PMM. Jika bukti karya dinyatakan sudah baik, peserta dapat langsung mengunggah ke PMM. Lalu fitur-fitur di LMS secara umum ini masih sama, tidak ada yang berubah. Lalu ada alur pembelajaran PKG PJOK yang awal pertemuannya tatap maya, yang mana fasilitator dapat mempersiapkan diri sesuai dengan bahan pendukung pembelajaran yang dapat diakses pada bagian pendahuluan. Di sini dari tim pusat sudah memberikan bahan ajar untuk kakak-kakak dapat jadi bahan saat mengajar peserta yang lain di bagian pendahuluan. Di bagian D bahan pendukung pembelajaran bagi fasilitator. Di sini kakak hanya bisa dapat melihat tapi tidak bisa mendownloadnya. Lalu yang kedua,
Fasil dan peserta mengawali pertemuan pertama secara tatap maya pada materi orientasi, yang mana di pertemuan pertama ini kakak-kakak wajib membuat link Google Meet untuk pertemuan awal dengan peserta. Lalu yang ketiga, setelah pertemuan tatap maya, peserta akan melakukan refleksi awal peserta dengan mengakses LMS. Lalu di minggu ke-1 dan ke-5, yang mana pembelajaran tatap maya dan asinkronus pada paket modul 1 ini bertujuan untuk memastikan seluruh peserta memiliki paradigma yang sama sebelum lanjut pada pembelajaran paket modul 1. Yang mana di sini sebelum melanjutkan paket modul 2, peserta itu harus menyelesaikan tugas-tugas di paket modul 1. Selanjutnya, fasilitator perlu memperhatikan aktivitas asinkronus sebelum dan atau setelah sesi tatap maya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Di sini kakak-kakak wajib memantau pesertanya sebelum dan sesudah asinkronus. Selanjutnya, pada lini masa yang sama, peserta dituntut untuk membuat video tugas praktik sesuai arahan fasilitator dengan menugaskan di modul 2.1. Secara umum tampilan pada LMS ini pembelajarannya 1.1.1 sampai 1.6. Lalu di minggu ke-6 yaitu memasuki paket modul 2, yang mana tes awal dan diakhiri dengan tes akhir. Di sini dimohonkan kakak-kakak dapat mengarahkan peserta itu saat sebelum mengakses tes awal harus melihat jaringan itu sudah baik atau belum, karena kesempatan di sini hanya bisa 1 kali tes. Lalu peserta juga melakukan pembelajaran tatap maya untuk memiliki pemahaman awal pada pembelajaran keterampilan mengajarkan efektif yang cukup untuk melakukan analisis video. Secara umum paket modul 2 ini terdiri dari pembelajaran tatap muka dan tatap maya, yaitu tatap mukanya pada PTM 7 hari dan tatap mayanya melalui Google Meet yang akan kakak-kakak ubah di situ. Lalu di akhir pembelajaran tatap muka juga peserta diberi tugas untuk melakukan refleksi sama kayak sebelumnya. Sebelum itu harus melakukan refleksi pada modul-modul itu. Lalu diakhiri dengan pembelajaran 2.6 secara tatap maya dan ada tes akhirnya. Di sini pembelajaran dilakukan dengan peserta dituntut untuk aksi nyata. Penugasan ini bertujuan agar peserta menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan dalam konteks pembelajaran sehari-hari di kelas. Lalu di sini di minggu ke-7 sampai ke-10 sama seperti sebelumnya. Di sini ada peserta menyelesaikan penugasan dengan menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek dengan memperhatikan masukan komunitas belajar di sekolah sebagai rencana tindak lanjut pembelajaran paket modul 3. Lalu di sini ada alur PKGPJOK sampai tadi. Sebaliknya, jika bukti kalian dinyatakan sudah baik, peserta dapat langsung mengunggah ke BFM. Yang mana dinyatakan baik itu rentang nilainya itu 7 sampai 100 itu baru bisa diupload di PNM. Di bawah itu belum bisa dan harus diperbaiki. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih kakak semua. Bagaimana perasaannya setelah dinyatakan lulus sebagai fasil PKGP juga? Luar biasa, senang ya. Kemarin ada sempat peserta, dia masih status peserta ya kemarin tuh, bukan fasil, menghubungi saya, Kak, ini gimana ya? Saya tanya kenapa?
lulus saya jadi fasil PKGP Joka. Masih ragu-ragu ya kemarin tuh. Kami sampaikan, oh ya, ditanyakan itu karena biar jadi motivasi untuk menghimbau peserta agar ikut diseminasi. Jadi kami sampaikan bahwa kelulusan fasil PKDP JOK selanjutnya adalah ditentukan oleh aktivitas dan aktivitas dan kegiatan Bapak Ibu di PMM. Itu yang sensitif sekali itu adalah masalah kehadiran. Masalah kehadiran dan penilaian oleh fasilnya sendiri yang kakak-kakak 4 orang. Jadi itu sangat menentukan. Nah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk mempraktekkan langsung, walaupun kakak-kakak semua sebelumnya sudah berinteraksi ya di PMM selama 3 bulan. Nah, kemarin kakak-kakak yang 69 orang itu sebagai peserta. Karena yang fasilnya itu yang 4 orang. Jadi sekarang kakak-kakak semua jadi fasil. Kalau 3 bulan lalu itu adalah jadi peserta, sekarang akan menjadi fasil. Otomatis fitur dan cara penggunaan LMS PMM itu akan berubah. Ya, jadi mohon diperhatikan. Setelah saya demokan ini, setelah saya menjelaskan ini, saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu. 1-2 orang nanti akan mempraktekkan apa yang saya jelaskan. Kenapa? Selama 3 bulan ini, setelah sosialisasi, setelah BGP memberikan materi, menyampaikan cara penggunaan dari LMS itu, masih ada yang salah kakak semua. Bahkan link gimmick untuk disematkan di PMM itu salah. Sehingga terpaksa kami admin waktu itu harus standby. Jangan masuk di sini dulu karena waktunya itu sudah berjalan sampai 1 jam. Ada. Jadi di PMM ini segala aktivitas itu harus direkod. Jadi misalnya ada pertemuan secara virtual itu, ya kakak-kakak semua harus lewat PMM. Nanti tidak bisa terekam aktivitas kakak semua di LMS ini. Jadi terganggu penilaian akhir dan time spend sampai pembayaran honor kakak semua. Karena di bawah itu, coba masuk di beranda. Ada kelihatan tidak di bawah itu time record? Sebelah kiri. Tolong dikit. Yang jam. Ada kalau misalnya kakak semua di sebelah kanan sudut ya, sudut sebelah kanan bawah itu, itu akan kelihatan. Jadi misalnya berada semua modul 1 di ini. Nah, screen time tracker sedang menyala. Jadi kalau bukan menyala bangku ya. Menyala bangku. Nah, itu tolong diperhatikan. Jadi kakak-kakak semua itu akan terekam. Berapa detik sih kakak membuka modul yang pertama itu? Nah, itu juga diperhatikan. Di paket pembelajaran modul semua itu akan aktif. Jadi di situ akan kedetek apakah kakak-kakak semua itu benar-benar membaca paket modul itu atau tidak gitu loh. Kalau misalnya dia buka modul 2.1, scroll, udah tutup selanjutnya. Itu bermasalah. Meskipun di aktivitas kakak semua nanti itu tercetak hijau, padahal di time span itu kurang. Gitu ya. Oke, semua modul. Nah, nanti di bawah ini ada informasi, nanti tolong ditanya-tanya, dibaca-baca. Ini ada unggah surat. Unggah surat izin sebagai fasilitator dan unggah fakta integritas. Jadi ini jangan lupa karena setelah kakak semua ini masih unplugged ya. Belum tercentang hijau.
Jadi nanti kakak semua setelah mengunggah ini, dia centang hijau akan masuk ke modul selanjutnya. Karena beberapa Pak, karena belum dikerjakan, jadi dia belum tercentang hijau. Oke. Coba digeser ke bawah. Digeser lagi. Nah, ini yang lebih penting. Perbedaan kakak sebagai peserta dan fasil. Sekarang karena kakak semua sudah jadi fasil, di sini ada tanda lingkaran hijau. 1.1b.1 elaborasi isi. Ada yang tahu apa perbedaannya? Kecuali kakak fasil yang 3 orang ya. Pertemuan. Apa yang kita lakukan kalau misalnya ada pertemuan tatap maya? Membuat link image, habis itu menyematkan di LMS PME. Setelah itu nanti peserta akan login di situ. Kakak mohon diingat, ini juga kejadian pada PKGP Joka 3 bulan lalu. Jadi kami harus menyampaikan, ini jangan sampai lupa. Kakak semua sudah dikasih akun premium. Jadi untuk akun premium itu sudah dibayarkan BGP, sehingga kakak semua itu punya hak untuk memakai akun itu demi menyelenggarakan PKGP Joka. Jadi di sini jangan lupa membuat link itu pakai akun yang sudah premium itu. Jangan pakai akun pribadi. Nanti nggak bisa terekam. Jadi waktu itu kejadian kami admin harus masuk dulu untuk merekam. Jadi record itu, hasil rekaman itu beda lagi nanti masuk ke email yang lain. Nah gitu loh. Jadi sepakat ya kakak semua ya. Itu jangan lupa ya. Nah, tolong dibuka elaborasi sempurna berkasih. Nah, edit. Ini ada fitur edit di sebelah kanan atas. Edit. Lama betul. Pakai jaringan hotel. Nah, di sini nanti ya kakak sekalian. Ini belum lengkap ya. Boleh buka PMM yang PGP? Karena ini, karena jaringannya ternyata bukan. Tolong di bawah. Nah ini kakak semua. Nanti link itu akan disematkan di sini. Tolong diperhatikan, di atas itu ada fitur yang rantai-rantai. Mana? Center itu mana? Pointer. Gimana itu kan center ini? Ini tolong diperhatikan. Di sini link yang sudah kakak buat pakai akun premium yang sudah diberikan itu di sini, gitu loh. Tolong diklik. Di sini. Sematkan link dulu di sini. Bukan yang di rantai-rantai itu. Rantai-rantai kayak di partai kuning itu. Bukan Golkar ya. Rantai-rantai. Di Pancasila ada Pancasila. Nah di sini. Ini. Linknya kakak semua taruh di bawah. Judulnya di atas ini apa? Misalnya elaborasi 1.1 modul ini. Jadi itu judulnya. Sehingga nanti setelah di save ini akan kelihatan. Coba. Elaborasi, bukan elaborasi.
pemahaman modul 1.1 lah. Linknya sembarang aja, link gini boleh. Nah ini salah, ini contoh yang salah. Elaborasi itu mana tadi? Bukan, bawahnya lagi. Yang huruf sembarang tadi itu mana? Di atas kan? Nah harusnya di bawah. Yang masuk virtual itu. Coba, di sini. Link option, edit di sini. Kasih ubah judulnya. Elaborasi pemahaman modul 1.1. Oke, done. Nah, gini. Jadi setelah itu berhasil, peserta tidak repot lagi nanti untuk di mana ya, fitur mana ya kita masuk gimmick hari ini. Jadi udah dikasih tanda tadi, ada lingkaran hijau elaborasinya. Nanti pesertanya mengklik itu, dia scroll di bawah. Karena kakak-kakak semua sudah menyematkan linknya di sini. Nah, itulah pentingnya judul tadi itu, elaborasi pemahaman modul 1.1. Jadi peserta itu akan mendeteksi, oh ini. Jadi mudah mengenalnya gitu ya. Peserta juga harus dihimbau agar dia masuk virtual secara tatap maya itu lewat gimmick yang sudah disematkan di LMS. Oke, lanjut. Nah, kenapa kakak semua kami harus sampaikan ini? Karena di PKG PJOK ini hampir 90% kakak-kakak fasil yang akan berinteraksi di LMS. Kalau PPG, kami sebagai admin masih beberapa persen yang kami harus masuk di sini. Tapi di PJOK, kakak semua yang berinteraksi dengan pesertanya, dengan PMM-nya juga. Jadi ini mohon diingat-ingat. Kami hanya ketika ada pertemuan secara virtual, admin akan masuk ke kelas untuk monitoring, habis itu udah selesai. Jadi kami tinggalkan. Kalau PPG itu sampai akhir. Ya, sampai akhir. Oh ya, PGP. Jadi kalau misalnya 2 kelas, 2 sesi itu 1 hari, itu kami wajib masuk. Tapi ini tidak. Karena kakak fasil semua yang akan masuk. Oke? Sekarang kita akan masuk ke pengenalan fitur-fitur ini. Kemarin yang lengkap fitur-fitur ini hanya kakak fasil yang 4 orang. Kak Bisa, Kak Pelinus, Kak Silaen, Kak Heri, sama Kak Surtio dari Kalimantan Timur. Tapi dengan begitu berubah status kakak-kakak semua dari peserta ke fasilitator, maka kakak juga akan mempunyai fitur-fitur ini. Jadi semua modul ini, scroll di bawah dulu di semua modul. Ini aja, ini semua sampai bawah. Nah ini diperhatikan nanti yang ada lingkaran-lingkaran itu berarti apa tandanya tadi? Yang lingkaran hijau, tatap maya. Oke. Begitu juga dengan tugas-tugasnya. Sekarang kita masuk ke peserta kali. Fitur kedua, fitur ketiga, ini fitur di sini. Peserta di atas lagi. Beranda semua modul peserta. Nah, kakak-kakak fasilitator. Misalnya fasilitator 1 orang dari Pontianak. Nah, sesuai pengkelasan, nanti nama-nama peserta kakak ini silakan dicek di sini. Sip ya? Yang punya laptop boleh langsung dibuka. Jadi misalnya kakak di kelas akan mengajar 11 orang. Nah, nanti 11 orangnya ada di sini, di peserta.
itu jangan di hide, dibuka aja. Dibuka aja tadi yang beranda semua modul itu. Jadi peserta ini. Coba ini. Geser ke atas dulu. Kelas. Oh. Oke, itu ya peserta ya. Jadi kita itu tidak ada dua kelas, satu orang fasil. Satu fasil itu satu kelas dan itu nama-namanya di sini. Kemudian daftar tugas. Daftar tugas. Berapa speed jaringannya? Iya ya. Kesusahan ya. Refleksi rencana pembelajaran PJOK. Coba dibuka 1.6 bawah. Oh iya. Aduh, sudah nyaman. Selanjutnya Sudah kan dikembalikan. rubrik ya. Ini Ya. rubrik. Dah, coba. Nah ini ya kakak semua. Nanti di rubrik ini penilaian kakak-kakak kepada peserta. Misalnya daftar hadir tatap muka, ini ada dua, daftar hadir secara tatap maya yang di sini. Jadi kalau misalnya nilainya itu 0, berarti dia tidak hadir. Kalau dia hadir, berarti poinnya itu 1. Ini jangan lupa. Dan kami pesankan kakak-kakak semua, ini pernah kejadian pesertanya tidak hadir, tapi fasilnya mengisi hadir di sini, sehingga di laporan itu kedetek, dan itu sudah tidak kami luluskan. Jadi ini bukan hanya di program PGP ya, di program lain kejadian seperti itu. Entah dia kasihan, entah dia keluarga atau teman, itu tidak boleh. Kita harus fair ya kakak semua. Kalau misalnya dia hadir, ya berikanlah nilai 1. Kalau dia tidak hadir, maka nilainya adalah 0. Itu ya di rubrik penilaian. Lanjut ke nilai, fitur nilai bawah. Nah, di PMM sebagai peserta nanti kakak semua akan mengetahui aktivitas peserta. Jadi kakak juga mohon untuk mengingatkan, selain nanti tim admin kami mengingatkan tugas peserta yang belum dikumpulkan, kakak fasil misalnya ada satu grup, langsung diumumkan atau diberitahu siapa aja sih yang belum mengerjakan, belum mengumpulkan, karena itu kakak fasil tidak bisa menilai yang bersangkutan. Jadi di sini tidak ada nilainya. Misalnya sampai depan. Nah ini rubrik penilaian. Jadi nanti kakak semua akan menilai tugas-tugas yang sudah mereka kumpulkan. Nah kumpulan nilai-nilai yang sudah kakak isi itu akan kelihatan di sini sampai depan ini. Itu ya kakak semua. Ini mohon diperhatikan karena ini sangat beda jauh dari waktu kakak sebagai peserta dengan sekarang yang menjadi fasil. Itu fiturnya sangat banyak, jadi ini harus diperhatikan. Lanjut nilai ya.
Di penilaian. Bukan, langsung di penilaian. Ya. Nah, ini juga hanya fasil yang ada fitur penilaian ini. Peserta tidak ada. Nah, ini artinya apa? Kakak sebagai fasilitator akan menilai dirinya sendiri. Kaheri Setiawan misalnya. Nah, misalnya dia sudah kakak ini menilai diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya udah nilai diri sendiri, ini akan berubah jadi 1.1. Itu misalnya sudah terisi. Kalau misalnya belum terisi, ini akan 0. Dan ini 0/1 ini belum terisi, maka nanti di rekapan time span akhir kami ketika kami tarik nilai dari dashboard, ini akan juga tidak ada nilainya. Ya, jadi jangan lupa selain kakak semua akan menilai peserta, kakak juga berhak menilai diri sendiri. Terserah, bebas ngasih nilai berapa. Tolong dibuka aksi, lihat. Klik kanan ini, lihat. Belum dinilai, bernilai. Tidak bisa ya klik bernilai ya? Belum ya? Kok punya saya udah bisa ya? Belum dinilai. Belum dinilai. Oh iya ya, oke. Oh, itu tadi yang lama ya, yang PJOK yang lama yang 4 orang. Oh iya, 29 November. Tadi yang saya buka itu kakak fasil yang 4 orang sebelumnya. Itu bisa dibuka. Jadi nanti ada pertanyaan di sini. Jadi dia bentuk pilihan ganda kalau tidak salah. Silakan kakak semua untuk beri nilai kepada diri sendiri. Ya, ini ya penilaian kinerja. Jadi kakak semua menilai kinerja sendiri. Sekarang kita masuk pada fitur selanjutnya, time span. Nah, ini sangat sensitif. Kakak semua tolong diperhatikan, karena itu selain mencakup nilai kelulusan kakak-kakak, ini juga berpengaruh pada pembayaran honor. Tapi saya pakai laptop saya aja ya. Halo. Hai. Nah, ini yang terpenting. Time span ini. Jadi, karena program diseminasi masih belum terbuka, belum ada akses, jadi saya akan demokan fitur yang sebelumnya, yang pelatihan. Jadi, kakak semua tolong diperhatikan. Ini bisa dibesarkan. Oke. Nah, ini modul 1.1 pembelajaran asinkron.
Kalau misalnya kakak semua 2 JP, tapi di link yang terekam itu hanya 45 menit atau 1 JP, maka itu belum terpenuhi. Ya, ini belum terpenuhi. Jadi itu diperhatikan. Misalnya modul 1.1 A.1 itu pendahuluan, dia 2 JP, maka otomatis durasi video yang diunggah di sini itu harus 2 JP berapa menit kakak semua? 90. Nah itu 90 menit baru ini nanti akan berubah jadi hijau. Kita akan sering juga bertanya begini. Saya 2 JP, berarti 90 menit oh. Tapi dia mungkin terputus rekamannya. Jadi dia harus buat 2 link kan baru bisa terpenuhi 90. Misalnya rekaman pertama itu 45, rekaman kedua 45 menit atau 50 menit. Nah, kadang ini kan cuma 1. Khawatirnya Bapak kakak semua itu hanya bisa menyematkan 1 link. Tapi di PKG PJOK ada fitur di bawah, tolong di. Nah ini, misalnya ini 1 video, coba itu adalah video yang saya buat tadi. Itu 1 video hanya 37,26 detik. Sementara dia butuh itu 90 menit 2 JP. Jadi kakak semua bisa menambah lagi. Coba diklik tambah. Iya, tambah. Nah di sini, misalnya dicoba itu, klik coba dulu, atau ambil link video 1 lagi, dicoba aja tadi. Close dulu, close. Itu bisa ya. Tambah. Enggak, bukan. Klik, nanti ini. Klik, muncul link. Ini. Pakai yang pertama, oke? Masukkan judul itu modul 2.1 misalnya. Simpan. Nah, video pertama saya itu adalah 7.37. Masih kurang. 2 video saya tambah lagi 21 menit. Masih, karena totalnya itu baru 58 menit. Nah itu diperhatikan. LMS PMM ada fitur menambah lagi link, boleh di sini. Ya, di sini. Saran kami dalam kejadian beberapa waktu lalu, kalau bisa diusahakan 1 link. Karena kalau misalnya dia rekaman, itu akan repot sekali nanti kakak sekalian mencari di email. Karena itu harus disesuaikan lagi dengan kode kelasnya. Kalau bisa 1 kelas, kalau tidak bisa boleh 2 kelas, 3 kelas. Tapi ingat kakak semua harus memberikan nama yang jelas. Kalau dia link YouTube, itu jangan lupa dikasih akses. Ya, sehingga itu terbaca dan bisa dibuka nanti. Kalau dia tidak bukan public, itu akan susah untuk membukanya. Takutnya itu dia nggak bisa nama durasi. Ya, itu ya kan semua untuk menyematkan link. Lanjut bawah ada link. Oke, fiturnya di sini. Semua sudah pada dapat akun premium? Tapi kakak yang 3 orang udah ya? Yang 3 orang udah? Oke.
ini aja sih sebenarnya yang sensitif di LMS PBM itu. Ya. 11. Oke, mungkin itu dari saya untuk membantu kakak semua untuk pengenalan ini. Kami percaya bahwa kakak semua sudah mampu beradaptasi di LMS PMM. Karena kemarin jadi peserta, sekarang jadi pasir. Ya, hanya itu saja tadi yang kami sampaikan. Pesan kami adalah kakak fasilitator yang akan banyak berinteraksi dengan PMM. Admin hanya membantu memantau dan membackup kakak semua. Jadi segala aktivitas itu nyematkan link di LMS, menyesuaikan jadwal untuk kakak semua. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan, tutur kata maupun perbuatan yang saya sampaikan. Setelah ini saya akan tunjuk salah satu peserta atau 2 orang untuk mendemokan aplikasi atau menjelaskan yang sudah saya sampaikan barusan. Mungkin saya kembalikan dulu ke MC. Langsung tanya jawab ya. Tanya jawab. Oke. Baik, terima kasih Kak Yasman untuk kesempatannya ya. Saya mau tanya Kak, berdasarkan pengalaman yang saya alami gitu ya, ketika memfasilitasi terkait dengan daftar hadir gitu ya. Jadi kalau di dalam daftar hadir itu memang tidak ada rubrik peserta itu harus hadir berapa lama gitu ya. Selama dia kedetek di dalam rekaman itu hadir, ya kita harus buat dia hadir gitu. Tapi kan di dalam case beberapa kasus begitu ya, ada beberapa peserta yang kesulitan masuk, kemudian di 5 menit terakhir beliau masuk, begitu kan? Dan karena tidak ada rubrik khusus berapa menit dia masuk dalam kriteria hadir, makanya kita akan mengklik pasti hadir gitu kan, karena kan memang pesertanya hadir gitu. Nah tapi kan tidak masuk, artinya peserta tersebut tidak mengikuti proses penyampaian materi begitu. Nah yang saya mau tanyakan itu adalah penyamaan persepsi sebenarnya ya, dan itu penting untuk kita ketika kita ada di lapangan gitu ya. Jangan sampai kita tidak ada rambu-rambu, karena memang di situ tidak ada rubriknya. Kalau hadir itu mesti berapa menit begitu. Nah itu seperti apa begitu dari BGP menanggapi hal yang seperti itu, kalau misalnya nanti ditemukan ternyata ada peserta yang hadirnya itu hanya beberapa menit saja, mungkin karena kesulitan sinyal, kemudian juga karena kelupaan begitu ya, kan kita juga nggak mungkin mengalfakan gitu ya, karena di dalam rekaman itu beliau hadir. Itu Kak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke, itu kita tampung dulu ya. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat dari Kabupaten Sintang. Baik Kak, tadi itu kan terkait dengan praktik untuk menempelkan link Google Meet di PMM. Akan tetapi saya pengennya melihat praktiknya itu dari awal Kak, dari pembuatan link Google Meet. Nah, linknya bukannya kita tidak tahu Kak, akan tetapi kita memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu benar Kak, sesuai dengan keinginan dari BGP. Nah, agar persamaan persepsi ini
bisa satu gitu Kak. Nah, terkait dengan yang merah-merah tuh Kak, attachment. Nah, yang paling bawah, pojok kanan bawah itu, ya kan, ada 2 model itu Kak. Kalau biru itu ada yang menyala, ada yang berjalan. Nah, itu apa perbedaannya? Oh, yang screen time tracker bawah ya? Ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan selain itu, nah kita kan baru Kak, kalau Kak Mahesa sih udah paham. Terkait dengan modul-modul itu, kalau bisa disamakan semua persepsi Kak, biar kita agak lama sedikit nggak apa-apa. Yang pasti kita semuanya di sini bisa untuk menjalankan LMS fasilitator ini. Mungkin itu permintaan saya dari Kabupaten Sintang Kak. Karena kami kemarin ketika disampaikan itu mungkin agak kurang jelas, karena saya dari kelas 1 Kak. Ya, mungkin kawan-kawan kelas 1 sudah jelas, yang lain kalau saya sih tidak jelas Kak. Itu ya. Mungkin kawan-kawan yang lain jelas, saya yang tidak jelas menangkap apa yang disampaikan oleh Fasil kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Fasil ini? Oke, kita jawab dulu itu ya. Nanti kita lanjut. Ya, nanti kami berikan kesempatan untuk sesi berikutnya. Saya akan jawab yang di sini dulu. Cara membuat link limit. Nah, sebenarnya link limit itu karena kakak semua itu tidak banyak kelas, beda dengan PGP kan. Kalau kami di PGP itu sampai 12 kelas. Jadi kami itu harus membuat 12 link limit. Atau kalau misalnya kami penyelenggaraan PP, kemarin baru PGP Kalbar menyelenggarakan penyelenggaraan PP angkatan 11, itu bahkan sampai 50 kelas baru kita bisa repot. Tapi di sini karena dia cuma 1 kelas, bisa sebenarnya langsung dibuat. Yang penting di sini kakak-kakak udah login pakai akun premium, bisa buatkan 1 link limit aja. Tapi karena kami biasanya pakai breakroom, tolong dibuatkan, didemokan cara membuatnya. 1 kelas. Misalnya elaborasi pemahaman modul 2.1 titik E misalnya. Di ruang. PE. Nah, ini hasilnya. Gampang sekali cara buat gini. Jadi itu ya. Breakroom kursus di sini. Misalnya 2 kelas. Elaborasi modul 1.2. Save. Masuk ke ruang. Di sini, ketik di sini kan. Ini fit. Bukan. Kursus. Cek, Kak, izin Kak, kalau bisa, ini kan udah ada linknya Kak. Nah, kalau bisa tambah tab lagi Kak. Mulai dari awal gitu. Dari Google ke apa kan sama tuh. Kami tak pandai Kak. Oke, nanti ini linknya itu breakroom Google ya. Nanti breakroom Google ini kami akan share ke guru, boleh.
Ini fitur ini jangan lupa di extension Google Chrome. Tapi ini harusnya nggak perlu pakai background sih harusnya. Karena kelas kakak kan cuma 1-2. Dia nggak pakai core. Nggak pakai core. Jadi dia nggak pakai core. Satu link cukup harusnya. Jadi nggak perlu pakai ini. Kecuali kalau dia elaborasi kita di PGP. Ya. Nanti dipelajari, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Iya boleh, diskusi di board boleh. Nanti kita buka ini. Iya. Coba. Di sini. Di kursus. Tambah lagi. Apa tuh? Google Meet breakout oleh Robert Budut. Ini saling kirim ke grup peserta. Sini, ini biar ini. Peserta ini. Oke. Ini extension ini. Oh, yang guru itu untuk mengetahui berapa lama peserta masuk dalam Google Meet. Dia akan kelihatan nanti. Oh, extensionnya. Coba install extensionnya. Belum terkirim. Cari. Udah dimasukkan ke grup tapi belum dikirim. Cari di sini breakroom. Itu udah terinstall. Ini kalau misalnya hapus berarti udah terinstall. Coba begini. Ini. Berarti kamu cari di sini Google Meet breakroom. Nah, silakan dibuka ini Google Chrome extension. Kalau misalnya mau untuk membuat link gimmick yang banyak itu pakai Google Breakroom boleh, tapi diinstal dulu ya extensionnya. Ini ada tanda di atas ini, di sini. Nanti dicari extensionnya di situ. Siap ya. Coba cari di sini Breakroom. Google Meet. Ini Robert Budut ini. Nah ini ya kakak semua. Jadi diinstal Google Meet Breakout ini. Sip ya. Sehingga kakak-kakak gampang untuk membuat link gimmick. Misalnya selain main draw ada elaborasi L4 kepada peserta. Misalnya 15 peserta bagi 3 gimmick. Nah boleh pakai ini nanti. Sehingga gampang membuat linknya. Dicoba ya, kakak semua. Kalau misalnya belum berhasil, tolong dipanggil admin kami untuk dibantu.
Kalau udah download, uninstall. Udah? Yang background ini adalah untuk mempermudah kakak-kakak membuat link gimmick yang banyak. Sementara untuk yang gambar burung itu hanya untuk mendeteksi berapa menit, berapa jam peserta itu ikut kelas yang kakak selenggarakan. Oh ini, kalau misalnya kakak udah buat gimmick, nanti klik buka ya, open. Jadi peserta itu nggak perlu akses lagi kalau misalnya dia masuk ke gimmick. Jadi dia udah otomatis. Kalau selama ini, kalau fitur ini belum kita buka atau kakak klik dibatasi, maka peserta butuh akses baru bisa bergabung. Jadi di klik buka ini, pas di gimmicknya, sehingga peserta otomatis bisa langsung masuk. Ya. Tolong sambil dicoba. Fit, coba kembali ke background yang extensionnya. Di sini. Nanti ditarik lagi di bawah macam mana. Ya, kalau saja dua oh sini, ini. Memang bahasan the best. Ya, untuk ini kita tadi kan
Buat batu lagi. Buat batu itu mana? Ya. Kan sama. Kalau satu aku itu kan satu itu aja. Satu link ya. Bisa jadi. Apa ada ya? Kenalkan, Pasir BBG. Aku nanya di Pasir BBG nama. Oke. Halo. Hai. Karena sebentar lagi kita istirahat. Ini ya, udah banyak berhasil. Terima kasih. Apa? Saya masih belum selesai jawab yang tadi. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi mohon kakak semua untuk kembali ke tempat duduk. Kita akan melanjutkan. Ini udah banyak berhasil dan linknya itu sudah ada di grup kami share. Pertanyaan kedua, nanti pertanyaan kami akan dijawab oleh Mbak Mungkin. Mana operator saya ini? Fit. Masuk ke tim ini. Yang ada aktivitas tadi terekam itu. Nah ini. Pertanyaan kakak selanjutnya itu tadi kan time tracker ya? Yang di bawah ini, sebelah kanan ini. Nah ini tadi sudah saya sampaikan. Ini merekam aktivitas kakak-kakak di LMS. Ini. Jadi setiap 5 menit sekali itu dia ambil data dulu. Nanti kata merah dia simpan di sini. Kak Dahri. Siapa Kak Dahri? Ada? Kak Angelina. Kak Dahri, Kak Angelina. Oh iya, Kak Dahri. Ini terekam dia. Berapa sih total aktivitas dia mengakses, membaca, membuka LMS payment. Nah di sini. Kak Daniar. Ini 1 JP setengah ini. 1 jam 45 lebih. 2 JP ini harus keadaannya sudah membuka ini. Jadi terekam aktivitasnya. Ya. Itu ya. Oke, itu ya fungsi fitur yang ini, screen time ini. Oke, terkait penilaian bandingkan kalau misalnya dia gantung yang pertanyaan kami tadi.
menjawab. Tadi ada pertanyaan dari Kak siapa ya? Oh, Kak Maisha. Ya tadi terkait peserta yang hadirnya terlambat ya saat tatap maya. Jadi kakak-kakak semuanya, nanti kita tanya dulu ke pesertanya alasannya terlambat itu apa. Kalau memang keadaannya itu alasannya karena darurat gitu ya, mungkin ada kegiatan lain yang penting sehingga harus datang terlambat. Nah meskipun terlambat, tapi beliau ini kan hadir ya saat jimitnya, jadi diisi aja hadir gitu. Iya, karena beliau kan hadir kan meskipun terlambat dan alasannya jelas gitu, alasannya karena agenda lain, mungkin agenda kegiatan lain yang benar-benar penting sehingga beliau ini harus datang terlambat. Dan juga nanti diingatkan ya kakak-kakak semuanya agar peserta tersebut untuk pertemuan jimit selanjutnya itu diusahakan tepat waktu, tidak terlambat lagi begitu. Begitu ya kakak-kakak semuanya, sudah jelas? Ya baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait Google Jamboard. Kalau kita lihat di Google Jamboard itu akan dihentikan pada 1 Oktober 2024. Nah, sedangkan kita kalau dilihat dari jadwal kita itu kita kan sampai November ya, Kak. Nah, apakah nanti mungkin ada aplikasi pengganti atau apa gitu? Sedangkan selama ini ketika kita jadi peserta PKG, kebanyakan kita itu menggunakan Jamboard pada saat pembelajaran. Terima kasih Kak. Izin kakak dari mana ya? Di Gurnian Mompawah. Izin jawab ya Kak. Kemarin kami ada rapat di Jakarta, kata dari tim pusat itu bakalan diganti dengan Figma. Dan Figma itu bakalan linknya ada dikasih dari pusat, bakalan disematkan di LMS, tapi di situ Bapak cuma bisa ngeduplikat aja. Di duplikat itu bisa dipakai sepanjang selama 3 bulan ke depan. Jamboardnya nggak dipakai. Berarti kita dari awal pakai Figma atau Iya, memang Figma. Figma? Sekarang Figma. Oke. Kurang lebih kayak Jamboard. Boleh minta tolong di ini kan Kak, di tutorial kan? Oh iya, ada. Biar kita sama-sama tahu dengan sesuatu yang baru ya.
Izin Kak, saya menjawab pertanyaan kakak dari Mempawah tadi. Ini tata cara penggunaan Figma yang bakalan kita lakukan untuk pembelajaran kita selama 3 bulan ke depan. Yang mana di sini melakukan duplikat whiteboard untuk mendapatkan berbagai template pembelajaran sekaligus. Di sini linknya yang di sini linknya. Link ini bakalan diberikan oleh tim pusat yang ada S. Setelah itu pilih continue, langsung aja kita demo ya. Izin kakak mohon diperhatikan ya, karena ini penting loh untuk 3 bulan ke depan. Mohon diperhatikan ya, sebentar. Halo kakak, mohon diperhatikan sebentar ya. Ini link kan, nanti link itu bakalan dikasihkan oleh dengan tim pusat di LMS. Setelah itu kakak klik linknya, kakak tekan back to file. Di sini sebelum ini kakak harus login dulu menggunakan email. Setelah bisa login, kakak klik di sini, kakak klik duplikat. Karena di situ tidak bisa ngedit, hanya bisa duplikat untuk kegiatan 3 bulan ke depan. Setelah itu klik open. Lalu di sini yang di sini cara kakak membagikan ke peserta linknya itu kakak klik ujung sini ada share, klik. Lalu pilih move file, lalu tekan tim project. Setelah itu di move. Setelah itu balik lagi ke share, lalu copy linknya. Dipilih di sini, pilih edit. Setelah di copy link, bisa dibuka di sini. Ini saya login menggunakan email yang lain. Tadi email saya sebagai fasilitator. Ini saya sebagai peserta karena tadi linknya udah saya share, di open. Nah, iya. Tuh harus login dulu kak sebelum itu. Login. Ini tata cara tadi login kan? Login, lalu pilih ini. Lalu continue.
telah berhasil login. Ini boleh diisi namanya, misalnya pesertanya, lalu pilih other, lalu pilih ini finish. Setelah selesai itu bisa lalu klik di sini, sticky note-nya bisa ditambah mau warna biru. Seperti ini. Apakah sudah paham, Kak? Sudah. Link ini bakalan diberikan oleh pusat melalui LMS. Iya, Kak. Cek, jadi ini kan dari pusat ya, kita diminta untuk memakai ini karena nanti di akhir ada checklist apakah fasilitator menggunakan ini atau tidak. Tetapi kan ada yang lebih mudah, tapi kan kayaknya agak maksudnya lama ya, ribet ya. Kita memakai spreadsheet itu kan kita kasih nama masing-masing. Jadi orangnya nanti pesertanya langsung komen di spreadsheetnya. Kan kita tinggal lihat saja seperti itu. Ataupun di Canva. Di Canva pun kan bisa juga langsung komen. Boleh nggak ketika di LMS-nya kita disuruh memakai ini, tetapi kita memakai aplikasi lain? Seperti itu. Terima kasih. Izin jawab ya, Kak. Karena dari tim pusat penyediaan ini di sini nih ada disiapkan modul 1.1 ini bakalan bisa kayak komen gitu kata kakak tadi kan. Disiapkan dari modul 1.1 sampai seterusnya. Di sini digunakan selama 3 bulan. Karena di sini untuk melihat aktivitas kakak oleh tim pusat, jadi bakalan digunakan di sini. Diarahkan sini menggunakan ini. Sebelum itu login dulu dari jauh-jauh hari. Jadi nggak ribet. Terima kasih. Kalau ini di YouTube ada ya? Ada. Karena nanti kami share juga di grup tata caranya. Terima kasih. Kak, mau tanya dulu enggak? Akun premium kita diberikan kapan ya, Kak? Jadi kita sambil mumpung masih ngumpul, jadi kita bisa langsung sambil belajar. Karena ada pembuatan kelompok tuh kalau di akun biasa kita nggak bisa. Tapi kalau di akun premium itu bisa, biar kita sama-sama belajar. Izin jawab, Pak, untuk akun premiumnya lagi kami pesan. Kemungkinan insya Allah secepatnya kami berikan. Itu aja ya. Nah, jadi kita belum bisa belajar untuk akun premium. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi kah? Ada lagi? Atau tidak? Ada lagi kakak?
izin menyita waktunya 1 sampai 5 menit. Ini terakhir kakak-kakak semua. Tadi saya sempat sampaikan di rubrik penilaian itu akan menampung semua nilai peserta yang sudah kakak-kakak nilai. Nilainya itu jangan langsung di tabel yang sudah saya sampaikan tadi itu, yang panjang. Ini akan saya kelihatan ini nampakkan sekilas saja karena ini harusnya tidak boleh karena masih ada nilai. Nah tadi di sini ini tidak boleh. Jadi kakak-kakak nanti itu nilainya jangan di sini. Meskipun ini bisa tapi tidak boleh menilai di sini ya. Nah, peserta itu akan mengumpulkan untuk mengecek. Nanti ada speed grader, ya, betul ya. Oke, lanjut. Untuk misalnya kakak fasilitator mau menilai dulu nih, siapa yang sudah mengumpulkan tugasnya. Nanti diklik speed grader ini. Oke. Di sini akan ada peserta yang sudah mengumpulkan nilai. Nanti ini filenya kelihatan ya. Nah, kakak peserta fasilitator akan membuka. Ini dipastikan dibuka sebelum dinilai. Jangan dinilai tapi belum kelihatan atau belum mengumpulkan ya tugas-tugas ya. Jadi ini keren. Setuju ya, dapat 100 ya dari Fasil ya. Pada hari mantap. Bagus. Siap. Ini sip ya. Nanti dinilai di bawah ini. Jadi kalau misalnya kakak menilai di sini cuma 80, nanti akan kelihatan di tabel yang saya tampilkan nanti. Nanti di view rubrik ini boleh. Itu ya. Kemudian jangan lupa kakak fasilitator melihat ini. Dia menyerahkan ini 30 Juli jam 7:30 malam setelah Isya. Jadi ini deadline-nya kakak fasilitator harus teliti juga. Karena kalau misalnya dia mengumpulkan tugas yang sudah lewat waktu, nggak mungkin dong nilai 100 di sini. Itu ya, setuju ya. Nah, kriteria penilaian sudah ada di bawah. Oke ya. Nah, kakak fasilitator boleh komentar di sini. Umpan balik namanya. Jadi memberikan catatan. Oh, ini masih ada yang salah, mungkin ada catatan lah ya, gitu ya. Jadi kakak submit, nanti kelihatan di LMS-nya peserta. Ya, itu ya. Jangan dinilai di sini, meskipun di sini bisa dinilai. Itu nanti tidak masuk ketika penarikan nilai. Selain nilai pesertanya bermasalah, nilai kakak fasil di dashboard juga itu tidak terdetek, sehingga nilai di dashboard itu menjadi 0. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup aja ya kak ya, atau izin tambahkan juga Kak, mohon diperhatikan di setiap tugas itu kan ada formatnya masing-masing. Misal dia minta PDF, harus PDF, terus kapasitasnya juga diperhatikan Kak. Biasanya kan ada kok saya tidak bisa upload nih, kok saya tidak bisa nih. Boleh diperhatikan kapasitasnya sama formatnya. Itu kayaknya sering terjadi di LMS. Itu sih dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, bisa kasih tepuk tangan dulu untuk penyampaian materi pada siang ini. Oke, boleh? Ada yang
sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alex Sandi Kak dari Kabupaten Sambas. Baik. Nah jadi karena sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah menyamakan persepsi. Nah jadi pertanyaan saya singkat dan sederhana sebenarnya Kak. Terkait ini link yang harus diupload ke timespan. Nah kalau sesuai Jukniska itu hanya difokuskan kepada link YouTube, ya kan, link YouTube. Nah jadi pertanyaannya apakah boleh link selain itu, misal mungkin link drive atau link drive soal alternatifnya, apakah boleh nggak selain itu? Hanya itu sih Kak pertanyaannya agar persepsi dapat disamakan pada hari ini. Sekian Kak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Baik, kakak izin menjawab. Untuk rekaman yang disematkan ya di dalam LMS untuk penghitungan time span yang sinkronus itu harus link YouTube ya kakak-kakak semuanya. Jadi harus link YouTube, tidak bisa link lainnya gitu. Link drive gitu pun tidak bisa. Jadi harus link YouTube. Jadi setelah kakak-kakak itu jimit itu di-upload di YouTube ya, atau bisa juga dengan live streaming di YouTube. Nah nanti link YouTube-nya itu yang di-copy lalu di-paste ke yang sinkronus itu kakak. Tadi kan udah diajarkan ya, yang harus disematkan di sinkronus itu. Nah itu harus rekaman, harus link YouTube ya kakak-kakak semuanya. Ya, jadi sudah jelas ya. Iya. Soalnya juga pernah juga gitu kan ada yang nanya ke kami gitu, kok TS-nya nggak nambah-nambah gitu. Nah ternyata tautan link YouTube-nya itu tidak disematkan di yang sinkronus itu, jadinya tidak terekam itu untuk rekamannya itu. Ya kakak-kakak sudah jelas ya semuanya? Siap, sudah jelas Kak, terima kasih. Iya, ya sama-sama. Oke, kayaknya masih ada yang bertanya. Boleh, Pak? Link YouTube-nya itu publik atau enggak Kak? Link YouTube-nya itu publik nggak? Baik, terima kasih. Ini melanjutkan tentang link tadi Kak. Link YouTube-nya itu kita publik atau privat? Nah, jadi kita samakan persepsinya, apakah harus di publik atau privat? Terima kasih. Mau Pak, Bapak dari mana dan namanya siapa? Atas nama Febri dari Gopawa. Untuk link YouTube-nya itu publik semua ya kakak semua ya. Iya, harus publik. Khawatir itu privat itu tidak bisa diakses. Nanti terkunci. Kalau peserta lain saja tidak bisa mengakses, sistem itu tidak mendeteksi. Jadi hitungan durasi itu akan terganggu pastinya. Ya, agak bermasalah. Di publik aja, publish saja, nggak masalah. Rata-rata semua peserta-peserta yang lain itu pasti baik itu PGP maupun PJK itu sistemnya itu publik, ya, bukan privat. Oke. Cukup jelas, Pak? Jelas Kak, jelas. Oke. Terima kasih. Ada masih ada yang bertanya, boleh. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya.
Nama saya Umiansa dari Kota Singkawang. Yang ingin saya tanyakan Kak masih berhubungan dengan link YouTube tadi itu Kak. Ini apakah YouTube-nya itu harus menggunakan akun belajar ID atau YouTube bebas gitu kan? Kalau saya pribadi kan memang YouTube-nya ada dua, pribadi sama akun belajar ID. Bagaimana itu Kak? Ya, bebas ya. Oh berarti bebas menggunakan akun YouTube yang lain. Aksesnya dibuka di sebagai publik juga ya. Itu saja Kak. Intinya dibebaskan gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, sudah jelas ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham terkait modul LMS PMM ini? Oke, ada lagi ya? Oh, oke. Kalau udah nggak ada lagi yang bertanya, berarti kami simpulkan mungkin udah paham. Nah, kalau masih ada yang bertanya atau masih ada pertanyaan, bisa hubungi kakak-kakak yang ada di depan. Oke. Nah, sekarang waktunya udah jam siang untuk kita akhiri acara ini. Sebelumnya ucapkan terima kasih sama narasumber yang sudah memberikan materi terkait modul LMS PMM, yaitu ada Kak Safitri dan Kak Yasman tadi. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi? Terima kasih. Nah, nanti jam 1 siang kakak-kakak boleh naik lagi ke sini. Kita masih ada kegiatan. Nah, sekarang waktunya untuk break, boleh istirahat. Mau makan, sholat, dan sebagainya. Nanti jam 1 jangan telat lagi ya, jadi nanti biar gak molor. Terima kasih Kak. Untuk makanannya nanti ada di lantai 1 seperti biasa.